Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika namutu. Asbahna ala bidal Islam wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jabir على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara Mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi kita akan mengkaji tafsir Al-Qurtubi. Kita awali terlebih dahulu dengan tilawah. Sampai di mana tilawahnya? Al-Baqarah 25. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر
أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke surah An-Nisa. Sekarang ayat yang keberapa? 100. Terus berapa? 71 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dengan tegas menjelaskan tentang wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan larangan bagi ahli kitab khususnya Nasrani untuk melakukan atau hulu berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga berisi bantahan tentang Isa ibnu Maryam adalah
makhluk Allah Subhanahu wa taala sama seperti manusia-manusia yang lain. Jadi bukan kelebihan lahir tanpa memiliki bapak, dan diberikan kelebihan lagi bisa berbicara pada saat masih di buayan, masih kecil. Kemudian diberikan keistimewaan lagi, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya memiliki kelebihan-kelebihan, bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, ya. Bisa membuat burung, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, ya ahlal injil, la tatajawazu al-i'tiqad al-haqq fi dinikum." Wahai orang yang senantiasa membaca Injil, wahai orang yang memiliki Injil, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. La tatajawazu, jangan kamu melampaui batas. Al-i'tiqad dalam keyakinan yang benar, fi dinikum dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haqq, dan jangan sampai kamu mengatakan sesuatu kepada Allah kecuali dengan yang hak, kecuali dengan yang benar. Fala taj'alu lahu sahibatan wala walada, janganlah kamu menjadikan bagi Allah sahibah. Sahibah di sini adalah zaujah, istri. Bahwa Allah itu memiliki istri dan juga memiliki anak. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih itu adalah Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Al-Masih bagaimana telah dijelaskan, ada dua. Al-Masih itu ada dua. Yang pertama, masih lupa. Yang kedua lah masih tidak ingat. Sudah pernah ditelangkan dengan panjang lebar, tapi lupa semua. Yang pertama Al-Masih Al-Haq, yaitu Isa alaihissalam. Al-Masih yang benar. Kemudian Al-Masihud Dhalal, Masih yang sesat. Siapa? Ad-Dajjal. Kita akan sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati syarri Masihid Dajjal. Masih. Ini Al-Masih ada dua. Masih yang hak, yang benar, dan Masih yang dolal, yang sesat. Masih dari kata-kata masaha. Nabi Isa dikatakan Al-Masih itu memiliki dua pengertian. Jadi kata-kata Masih dari kata-kata masaha. Yani Isa alaihissalam masahal marad summa asfahullah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam masa mengusap orang yang sakit, kemudian dia sembuh. Mengusap orang yang mati, kemudian dia hidup. Sebelum dengan Masih, dia bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan, dan bisa membuat burung dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua,
Dari kata-kata masahal ard. Nabi Isa alaihissalam masa itu keliling, berjalan, berdakwah di sekitar Baitul Maqdis. Jauh berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendakwahkan bahwa yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia dan juga bukan ibunya. Kemudian Al-Masih Dajjal, Masih Dajjal dari kata mashul aini al-yumna. Jadi matanya yang sebelah kanan itu tidak bisa melihat. Dikatakan masih. Ini masah. Mamsuhul aini, matanya buta sebelah. Kemudian dikatakan Masih Dajjal li'annahu masahal ardha qadra 40 yawman. Nah, beliau masah berjalan di muka bumi ini, dia akan mendatangi seluruh dunia selama 40 hari. Kata Rasulullah, yaumun kasanah, satu hari sama dengan 1 tahun. 1 hari sama dengan 1 bulan, 1 hari sama dengan hari-hari kalian. Illa Makkah wal Madinah li'annahuma yahrisanil malaikah bisayfihima al-muslat. Falamma arada ad-dajjal an yadkhul fa mana'ahu al-malaikah. Jadi kecuali Mekah dan Madinah, yang dimana Mekah dan Madinah ini dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, sehingga ketika Dajjal akan masuk kota Mekah dan Madinah, malaikat pun sudah mengurus pedangnya dan menghalangi. Kemudian Dajjal pun tidak bisa masuki kota Mekah dan Madinah. Nah, ini dikatakan masih karena dia berjalan di muka bumi ini, mendakwahkan kebatilan, karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan pohon-pohonan, bisa memerintahkan gunung menjadi emas, dan bisa memerintahkan orang yang mati menjadi hidup. Ini ujian terbesar bagi umat ini. Kemudian tentang Maryam. Maryam satu-satunya wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih disebutkan namanya nahwan min salasina mawdi'an. Disebutkan di 30 tempat dalam Al-Quran ini. 30. Jadi kata-kata Maryam disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang sampai 30 kali. Li hikmatin zakaraha ba'dul asyah. Karena ada hikmah yang disebutkan oleh beberapa para masyayikh kita, para ulama-ulama. Fa innal muluka wal asyraf la yadhkuruna harairahum fil mala'. Karena sesungguhnya para raja-raja dan orang-orang yang memiliki kedudukan, istri-istri mereka tidak disebutkan namanya siapa. Wala yabtaziluna asma'ahunna bal yukununa aniz zawjati bil 'irsi wal ahli wal 'iyali wa nahwi dzalik. Fa in dzakaru al ima lam yaknu anhunna wa la yasunu asma'ahunna aniz dzikri wa tasrih biha. Jadi para wanita-wanita yang melingkupi raja-raja itu tidak disebutkan nama-namanya, demi untuk menjaga khianatan, untuk menjaga kehormatan mereka. Jadi walaysa muhiman, dan juga tidak perlu, tidak penting. Orang tidak mengetahui siapa istrinya Nabi ini, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana inti ajaran daripada para nabi-nabi. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan tentang Maryam, karena memang dia memiliki kelebihan-kelebihan. Dia lahir dalam keadaan yatim. Dia lahir dalam keadaan yatim dan ibunya sendiri sudah bernazar kalau anaknya lahir nanti akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi, itu mengkhidmah Baitul Maqdis.
untuk menjadi atau untuk menghidmah, menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia lahir dalam keadaan yatim, karena dia adalah membawa satu amanah yang begitu berat, yaitu akan melahirkan seorang nabi yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Bani Israel. Karena Imran mengatakan nanti akan lahir dari wanita ini seorang Al-Masih. Maksudnya dari ibu daripada Maryam. Siapa namanya ibunya Maryam? Hana. Lahir dari Hana. Ternyata setelah lahir bukan laki-laki tapi perempuan. Sehingga mereka pun, orang-orang Yahudi pada saat itu, menghinakan Maryam dan keluarganya, menghinakan Imran. Dikatakan dia adalah seorang kadzab, dia pembohong, karena dia mengabarkan nanti akan lahir seorang Al-Masih, ternyata yang lahir adalah wanita. Berpecah belahlah ketika itu orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang tetap beriman, sehingga mereka menjadi pengikut Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Maryam lahir, dibesarkan dan diasuh oleh kakeknya. Siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi karena memang sudah nazar daripada ibunya, sehingga Maryam pun besar di Baitul Maqdis, tetapi tetap pada pengawasan Nabi Zakaria alaihissalam. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam, karena dia ini adalah sangat taat sekali, selalu beribadah dan selalu melaksanakan ibadah puasa. Sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan maidatan minas sama, makanan dari langit. Ini sebagai penjagaan bahwa Maryam haruslah memakan makanan yang memang betul-betul bergizi, karena dia adalah membawa amanah yang begitu berat, yaitu akan melahirkan seorang nabi, yaitu Isa alaihissalam. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pada ayat ini Nabi Isa itu adalah kalimatuhu wa khalaqahu bil kalimati allati arsala biha Jibril ila Maryam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu dengan mengirimkan satu kalimat kepada Jibril dan dibisikkan kepada Maryam alaihissalam, wahya qauluhu kun, itu jadilah. Fakana wahya nafkhatu minallahi ta'ala nafakha Jibrilu bi amri rabbih. Jadi kemudian Jibril meniupkan rohnya kepada Maryam, maka jadilah ya. Maka Maryam pun menjadi hamil, kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Fa aminu billahi wa rusulih wa saddaqu bi anna Allah wahidun wa aslamu lahu wa saddaqu rusulahu fima ja'ukum bihi min indillahi wa la taj'alu Isa wa ummuhu ma'allahi syarikaini. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa. Wahai Bani Israel, berimanlah kalian, wahai ahli kitab, berimanlah kalian kepada Allah, dan janganlah kamu mengadakan salasa, trinitas. Jangan kamu katakan Allah, kemudian Yesus, dan siapa? Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus ini? Jibril ya. Udah jelas sekali. Jangan kamu katakan seperti itu. Ternyata mereka mengatakan 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Hakikatnya 3. Hakikatnya adalah 1, tapi dia 3.
Jadi membingungkan. Mereka ini teriltibas. Iltibas ini tercampur pemahamannya karena ada kata-kata waruhum minhu, dan ruhnya Allah dia yang ditiupkan. Maka dia mengatakan berarti Isa inilah bagian dari Allah. Mereka otak-atik berarti dia juga Tuhan. Ini kalau mengikuti pemahaman penafsiran manusia. Tapi sudah jelas sekali Allah mengatakan wala taqulu salasa. Intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid. Sudah jelas sekali bahwasanya Allah itu adalah ilahun wahid. Allah itu esa. Subhanahu maha suci Allah, yakunu lahu walad, ayakuna lahu walad. Maha suci Allah. Jadi dia tidak akan pernah memiliki anak. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Ini disampaikan kepada mereka-mereka An-Nasrani, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga sama dengan satu. Sudah jelas di sini dikatakan Allah itu adalah wahid. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang memiliki apa yang ada yang di langit dan yang di bumi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah qadra khalaiq. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan, telah menentukan segala sesuatunya sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan adalah arsinya Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu adalah di atas air. Karena bumi dan langit belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian telah ditentukan segala sesuatunya ini, yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakilan ala tadbiri khalqihi wa tasrifi ma'ashihim. Cukuplah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur hamba-hambanya, kemudian menentukan ma'isyahnya, menentukan tentang kehidupannya, menentukan apa-apa yang dibutuhkan di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian diciptakan juga bagaimana mereka mencari hidup, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makanan-makanan sehingga memudahkan bagi manusia ini untuk hidup di dunia ini. Karena itulah pada ayat ini yang menjelaskan kepada kita semuanya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nashkuru ala ni'amihi al-kathirah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang besar. Dan juga senantiasa mendakwakan atau mendakwahi orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah tiga, supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagian di antara mereka nanti akan kembali pada saat Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang sadar, tetapi ada juga di antara mereka yang tetap pada pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya, yaitu Isa itu adalah putra Allah. Ta'ala Allahu amma yasifun. Taib, mungkin ini yang dapat disampaikan. Barangkali ada yang bertanya ataupun ada yang menambahi, dapat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menurunkan kitab ada 4, Ustaz. Kitab Samawi, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Yang saya tanyakan di sini 4 kitab dari Allah ini berarti Islam semua, Ustaz, kitab ini. Iya. Yang saya tanyakan kenapa ada pembelokan dari arti daripada kitab Taurat dan Injil? Karena dalam Quran sudah jelas bahwa Allah itu satu. Tapi mereka mengatakan 3. Ini yang saya tanyakan, pembelokan ini siapa yang membelokkan? Iya. Terima kasih. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Ada malaikat
yang senantiasa terjaga. Ada jin. Jin ini sama dengan manusia, ada yang muslim dan ada yang non muslim. Demikian juga Allah menciptakan manusia. Manusia ini memiliki nafsu, sehingga dia harus berperang melawan nafsunya, berperang melawan syaitan, supaya Allah Subhanahu wa taala nanti betul-betul adil ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan manusia punya pilihan. Allah telah menentukan bahwa nanti perjalanan dunia ini akan berakhir. Akhir dari perjalanan dunia ini akan menuju ke sebuah tempat, dua tempat, di mana tempat yang bisa membahagiakan, itu surga dan neraka. Allah telah menentukan kalau ingin ke surga jalannya ini, ke neraka jalannya seperti ini. Jadi manusia memilih di situ. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang namanya neraka. Tapi supaya sempurna keadilan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dilengkapi dengan nafsu. Supaya nanti pada hari kiamat mereka mengatakan Allah yang telah menentukan saya seperti ini, tidak. Jadi jalannya telah ditentukan, tempatnya telah ditentukan. Ini jalannya ke surga, ini jalannya ke neraka. Silakan Anda jalani. Kalau Anda ingin selamat, silakan ini. Anda harus mampu menundukkan nafsu. Kalau tidak, maka Anda akan masuk ke dalam neraka. Terjadinya pembelotan-pembelotan sejak dari awal. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Sudah digoda sama iblis. Allah telah mengatakan, "Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu. Wa zawjukal jannah. Wa kula minha, kalian berdua makanlah apa saja yang ada di situ. Ragadan haitsu syi'tuma, siang dan malam. Pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan sampai kamu mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jelas kan perintah Allah sudah jelas sekali ini. Yang iri siapa? Yang iri iblis. Masa si anak baru kemarin sore dimuliakan begitu saja? Saya akan mengujinya. Benar enggak dia taat dengan perintah Tuhan? Karena manusia memiliki nafsu. Kalau nafsunya ini kan ada 3. Nafsu al-ammarah bisu' dalam surah Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu manusia itu merintahkan pada yang jelek. Pikirannya jelek saja. Kemudian yang kedua adalah fala uqsimu bin nafsil lawwamah dalam surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsu yang stabil. Kadang mustaqim, kadang bengkok, lurus, kadang labil ya. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang mutmainnah adalah dia senantiasa menjaga keistiqomahannya, konsisten di dalam agama ini. Dia tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Bagaimanapun musibah yang menimpa dirinya, kehidupannya yang begitu sangat hancur kehidupannya, tetapi dia senantiasa menjaga keimanannya. Dia mengatakan, tidak apa, saya ini melarat di dunia ini, saya sengsara di dunia ini, semua harta saya hilang, akan tapi jangan sampai iman saya hilang. Dia senantiasa tetap mempertahankan keimanannya, sekalipun dia harus menggigit akar-akar pohonan di hutan, dia tetap mempertahankan keimanannya. Nah, sekarang yang mana yang mau dicas? Nafsu-nafsu ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kalau dia mencas yang baik ini, baik dia. Qad aflaha, sungguhlah beruntung, zakkaha, man siapa yang mensucikan jiwanya. Nah sebaliknya, wa qad khaba man
dassaha. Kalau yang dicas yang jelek-jelek dia larinya ke dalam neraka. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok keyakinan manusia itu berbelok. Sehingga Nabi Adam alaihissalam digoda terus oleh iblis. Bahkan iblis mengatakan, inni lakum ala minan nasihin. Wahai Adam, saya ini sudah lebih dulu daripada kamu. Saya hanya menasihati saja. Nah, itu iblis. Saya hanya menasihati saja. Makan saja buah itu. Makan saja. Kalau kamu makan, kamu akan kekal di sini. Nah, ini rayuan iblis. Nanti bisa dibaca lengkap dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Iblis sebenarnya juga takut kepada Allah. Tetapi setelah dia menggelincirkan manusia, dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah seluruh sekalian alam. Tapi Allah memang mengizinkan, mengizinkan iblis itu menggoda manusia. Dan dia mengatakan, tangguhkanlah kematianku supaya aku dapat memiliki teman-teman ini. Allah mengatakan, silakan. Allah mengatakan, silakan kamu goda hamba-hambaku. Iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak bisa. Ini iblis sudah mengatakan seperti itu. Kalau yang tidak ikhlas, digoda terus sama iblis sampai dia keluar dari Islam. Ketika dia keluar dari Islam, baru dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah seluruh sekalian alam. Jadi karena ada nafsu di dalam dirinya, itulah yang membelokkan dia. Nafsu pada dirinya dan juga setan dari luar. Orang akan mengatakan, wah ini godaan setan. Ya, memang ada godaan setan, tapi yang lebih besar adalah nafsu. Setan di bulan Ramadan kan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mampu membelenggu setan yang ada pada diri kita kecuali dirinya sendiri dia. Maka Rasulullah mengatakan, "Dayyiku majras syaitan bisyam." Persempitlah jalan setan itu dengan memperbanyak puasa. Sehingga terjadilah karena seorang tidak mampu menjaga nafsunya ini, terjadilah pembelotan. Ya, seperti Nabi Isa alaihissalam itu kan sudah mengatakan sembahlah Allah. Tetapi ketika pemimpinnya pergi, mereka justru membuat sesembahan membuat anak lembu ya. Dan memang setan menggoda di situ. Dan bisa berbicara, lembu itu bisa berbicara ya. Inilah Tuhanmu, inilah Tuhannya Nabi Musa. Samiri kan pada satu yang menganjurkan kepada kaumnya. Terjadilah pembelotan sampai sekarang ini dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Bahkan setan sampai berhasil setannya menggoda manusia sehingga di dunia ini tidak tersisa sedikit pun orang-orang Islam kecuali mereka-mereka yang jelek semuanya itu, yang menjadi teman-teman setan. Kemudian pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala dan terjadilah hari kiamat. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan di dunia ini kecuali mereka-mereka orang-orang kafir yang akan senantiasa membuat kerusakan. Maka kerusakan terjadi di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala dan terjadilah hari kiamat. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih ada waktu-waktu yang lain. Jangan lupa besok. Apa besok? Hafalannya besok ini sudah 2 minggu kita tetap menghafal. Insyaallah kita besok akan menghafal lagi ya. Tolong dibaca-baca lagi yang dihafalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.